Saudara Presiden Prabowo Subianto kembali menggunakan hak istimewanya sebagai pemimpin negara setelah pernah memberikan abolisi pada terpidana kasus korupsi. Prabowo kini mengeluarkan perintah rehabilitasi untuk Direktur Utama atau mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi dan dua koleganya dalam kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara atau PTJN. Akuisisi disebut merugikan keuangan negara 1,2 triliun rupiah. Tapi usai sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Ira menyebut ia tidak menerima aliran dana sepeser pun. Kami menghormati seluruh proses hukumnya. Kemudian yang kedua, kami terima kasih atas doa dan dukungan para sahabat. Yang ketiga dan sangat penting, saya kira fakta yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP, tetapi untuk negara. Karena dengan akuisisi ini, kami mendapatkan perusahaan dengan izin yang sudah ada moratoriumnya sejak 2017, di mana seluruh izinnya adalah trayek komersial. Dengan trayek komersial ini, maka ASDP dapat memperkuat posisi untuk bisa melakukan subsidi silang bagi perusahaan, bagi daerah-daerah 3T. Saudara, usai diumumkannya rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi dan dua rekannya, kini kinerja KPK dan Pengadilan Tipikor dalam memproses kasus korupsi PT ASDP pun dipertanyakan. Kita bahas lebih lengkap bersama Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang juga merupakan seorang hakim, Profesor Binsar Gultom. Selamat malam Pak Binsar. Selamat malam. Dan ada juga pakar hukum pidana Prof. Jamin Ginting. Selamat malam Mas Jamin. Selamat malam Mbak Dri. Saya mau tanya dulu ke Prof. Binsar nih. Prof. Binsar, apa sih pandangannya terkait dengan rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi? Apa ini untuk memberikan keadilan atau justru membuat tanda tanya nih kasus korupsi yang ditangani? Ya, terima kasih Mbak. Ini tanpa mengurangi rasa hormatku kepada, khususnya kepada pemerintah ya, dan Presiden. Hak prerogatif itu memang ada di tangan Presiden sesuai pasal 14 Undang-Undang Dasar 45. Tetapi bukan berarti hak-hak tersebut seperti abolisi, amnesti, rehabilitasi itu tanpa dasar. Kenapa bisa dibilang begitu? Iya, karena begini, kaitannya dengan yang disampaikan belum putus. Ya, itu kasus yang sedang hangat sekarang dibicarakan. Ya, artinya masih proses banding. Saya tidak tahu apakah ini sudah banding ke pengadilan tinggi atau belum. Tapi selama belum ingkrah putusan itu, janganlah kiranya ada bentuk-bentuk intervensi kepada lembaga yudikatif. Ini kan ada asas trias politika yang memiliki kewenangan masing-masing. Saling koordinasi boleh-boleh saja, akan tetapi tidak boleh saling mengintervensi. Jadi kalau ini misalnya sudah ingkrah, silakan dilakukan rehabilitasi. Perlu diketahui, ini kasus korupsi. Rehabilitasi itu kayaknya sepertinya kurang tepat ya. Jadi Pak Binsar, disampaikan kepada kasus korupsi. Mungkin kalau narkoba sebagai pengguna bisa saja terjadi. Jadi yang dikritisi atau dipertanyakan Pak Binsar adalah waktunya begitu. Ya. Yang setelah vonis masih ada 7 hari untuk waktu berpikir-pikir, Ya. tapi kemudian tiba-tiba ada pemberian rehabilitasi. Sudah ada. Jadi kurang tepat. Ya. Nah, jadi ini menjadi presiden buruk di dalam penegakan hukum. Apa yang dilihatnya kalau gitu? Kalau ini sudah ingkrah seperti yang saya katakan tadi, mau berapa tahun pun dihukum oleh hakim, silahkan itu sudah menjadi domain
atau ranah daripada eksekutif. Mungkin kalau ada berbagai tekanan kan kasus ini kan berbagai tekanan atau dukungan di media sosial bahwa kasus Bu Ira ini tidak sepantasnya ditetapkan sebagai tersangka. Tetap tidak bisa. Kalau karena ada tekanan dari berbagai netizen misalnya, pengaruh-pengaruh dari luar, itu tidak boleh dijadikan pegangan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Hampir sama waktu saya mengadili kasus kopi maut bersianida dulu. Kalau saya terpengaruh dengan banyaknya netizen, dengan pendapat-pendapat di luar sana, mungkin kami akan membebaskan kasus itu. Dan kesempatan untuk membebaskan boleh saja. Akan tetapi, dalam naluri seorang hakim, muncul satu keyakinan bahwa dia pelakunya. Dan sampai 3 kali dilakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, tetap ditolak oleh Mahkamah Agung, kan begitu. Nah, jadi kembali kepada rehabilitasi ini. Oke. Saya tidak kurang sependapat lebih awal dikeluarkan ini. Oke, kalau dari Bang Jamin sendiri setuju nggak Bang kalau misalnya tadi Pak Gultom bilang karena timingnya belum tepat? Ya, gini, kita harus bedakan kedudukan seorang kepala negara sebagai pemimpin bangsa yang cukup besar, melihat situasi dan keadaan negara seperti apa, maka diberikanlah dia hak prerogatif itu. Beda dengan seorang hakim memang harus tegak lurus karena dia kepentingannya hanya terkait dengan kasus yang dia tangani. Makanya dengan kedudukan seorang Pak Prabowo, dia saya kira mempunyai hikmat yang luar biasa. Kenapa saya bilang hikmat luar biasa? Karena dia melihat ada kepentingan bangsa yang lebih besar. Anda bayangkan, Audrey, ini perusahaan BUMN yang memberikan keuntungan kepada negara dan memfasilitasi 3T tadi, terluar, terpencil, dan terdalam. Itu arti termiskin. Ini artinya apa? Tidak ada diuntungkan orang ini. Nah, kalau sampai terjadi seperti ini dan semua CEO BUMN yang mempunyai itikat baik tidak diuntungkan dan terpenuhinya sarana dan prasarana terjalin, dipidana. Saya kira BUMN manapun tidak akan mau melakukan yang namanya corporate action. Meskipun dalam penilaian hakim berpendapat kenapa menjatuhkan vonis meski vonisnya lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, karena meskipun tidak mengambil keuntungan sepeser pun, Bang Jamin, di situ disebutkan bahwa adanya kelalaian dan ketidakhati-hatian. Nah, jadi begini, di dalam corporate action itu ada yang namanya business judgment rule. Ada kriterianya. Pertama, business judgment rule itu, satu, dia melakukan itu dengan suatu kehati-hatian, visibility yang cukup mendalam, tidak menguntungkan dirinya dan pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan bidang dan tugasnya. Ibu Ira ini melakukan itu semua. Yang dimaksud dengan kelalaian mengakibatkan kerugian itu kelalaian corporate action. Bukan kelalaian dalam arti memiliki niat jahat untuk membuat jadi rugi atau membuat jadi lalai. Nah, ini yang tidak disadari. Jadi corporate action manapun bisa saja rugi. Dan negara bisa rugi kalau dia BUMN. Tetapi kerugian yang bukan didasarkan kepada niat jahat, itu bukan pidana dan tidak bisa dipidana. Anda bayangkan, Audrey, kalau sampai semua BUMN ini ada kerugian dan itu dianggap kerugian negara, maka mereka tidak bisa melakukan corporate action apapun begitu untuk melakukan persaingan dengan pihak swasta. Jadi artinya pemberian hak rehabilitasi dari Presiden Prabowo ini kepada para tersangka yang sesaat lagi akan dibebaskan begitu ya, direhabilitasi, pemulihan. Ini artinya adalah sejalan, artinya ada yang mereka tidak mengambil keuntungan sepeser pun, satu sisi juga ada tekanan dari publik. Iya, kalau Ibu Ira ini pertama, sebenarnya kalau BUMN itu CEO-nya bisa kita pidana tipikor dengan 2 syaratnya. Pertama, kalau dia mendapatkan keuntungan, namanya illicit enrichment, mendapatkan suatu kenikmatan kekayaan tidak sah, itu boleh. Yang kedua, dia melakukan pemerasan, memeras orang, ya, itu ada pasalnya. Jadi 2 hal itu yang harus diperhatikan. Kalau di luar itu enggak masalah. Negara manapun di dunia ini enggak ada terkait dengan tipikor BUMN seperti itu. Saya menggelitik, mohon izin Pak, menggelitik dengan tidak ada
Pak Binsar, oke, gimana Pak Binsar? Disebut tadi tidak ada keuntungan secara pribadi. Ya, tidak ada sepeser pun yang diambil Ya. katanya. Nah, ini yang salah penafsiran. Ini kita lihat dulu surat dakwaan jaksa. Dan ada sampai dissenting opinion. Saya sebenarnya tidak terlalu jauh mencampuri, tetapi yang saya baca dalam pertimbangan itu ya, dakwaan masuk kepada pasal 3 ya, Undang-Undang Tipikor. Dan yang menjadi dipersoalkan di sana adalah apakah ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang ada padanya, dan kemudian merugikan orang lain atau diri sendiri atau termasuk korporasi. Kalau di pasal 3 ini memang kena banget dia. Mengapa saya katakan Kenanya kena? di mana? Kenanya, makanya Oke. mau saya jelasin. Usai jeda ya Bapak-Bapak ya, tetap Ya. bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Nanti dulu Bapak-Bapak, tetap bersama kami. Ini. Jadi sebenarnya pemberian pengampunan yang cukup sering diberikan oleh Presiden Pak Binsar, menurut Anda ini kemudian juga membingungkan nggak dengan kasus-kasus korupsi yang ada? Nanti dengan penanganan kasus, jangan-jangan nanti diberikan pengampunan di tengah jalan. Ya, udah bisa. Sudah. Udah bisa cerita. Baik, kembali pertanyaan yang pertama tadi saya tanggung menjawabnya ya, yang di pasal 3 ini. Jadi jangan salah paham dulu pemirsa, kalau tidak ada keuntungan masuk kepada pribadi, lalu orang itu tidak bersalah. Ini persoalannya ada enggak kerugian negara? Ada. Ya, yang diuntungkan katakan orang lain atau suatu korporasi. Hampir 1,1 triliun 200 sekian. Ya, dirugikan uang 1,25 negara. T. Ya, triliun. Nah, jadi karena ada kerugian negara di sana, makanya dihukum 4,5 tahun. Lebih rendah dari Tuntutan. Tapi ada dissenting opinion memang. Salah satu mengatakan itu terletak persoalannya di penyalahgunaan kewenangan dan peranan yang dilakukan oleh si terdakwa ini, apakah menyalahgunakan jabatan kewenangan. Nah, menurut hukum bisnis seperti yang dibilang abang tadi, itu memang dia tidak terbukti melakukan perbuatan, tetapi masuk kepada perdata jadinya. Artinya bukan tidak pidana lah, tidak pidana korupsi. Jadi Maaf begini, dulu bang, ya. ini karena waktunya kepepet. Ya. Nah, akhirnya yang dissenting ini menyatakan onslah. Oke, jadi poinnya apa nih Pak? Ya, tapi karena ini suara terbanyak, ya menyatakan dia tetap terbukti 4 tahun, 6 bulan itu, ya tetaplah terbukti si terdakwa itu melakukan kejahatan tetap pidana. terbukti ya. Tetap terbukti. Jadi begini, kalau KPK ini selalu berpandangannya kalau ada kerugian negara adalah tipikor. Enggak begitu. Tidak semua ada kerugian negara adalah tindak pidana korupsi. Karena apa? Coba lihat di pasal 14 Undang-Undang Tipikor di situ. Di pasal 14 Undang-Undang Tipikor mengatakan kalau tindak undang-undang lain tidak menyebutkan sebagai tindak pidana korupsi, maka yang berlaku adalah ketentuan undang-undang itu, bukan tipikor. Jadi contohnya undang-undang tentang nirlaba pertambangan. Kalau di situ menyatakan ada tindak pidana bukan tipikor, nggak bisa KPK langsung melakukan investigasi terhadap tindak pidana di bidang minerba. Maksudnya KPK-nya yang salah ini? Ya, artinya KPK harus benar-benar yakin kalau tindak pidana korupsi itu sudah tidak diatur dalam undang-undang lain, maka pakailah undang-undang itu. Buat apa contohnya ada undang-undang minerba, ada pidananya, tapi nggak dipakai karena ada kerugian negara, pakai tipikor. Padahal undang-undang minerba bisa mengakibatkan kerugian negara, bisa. Nah, sekarang kita BUMN. Sekarang ada undang-undang BUMN pembaruan nomor 1 tahun 2025 kemarin. Sudah dikatakan dengan jelas di BUMN itu. CEO ataupun direksi BUMN adalah karyawan BUMN, bukan penyelenggara negara. Terus
kerugian BUMN adalah kerugian negara, bukan kerugian negara. Itu saja nggak dipatuhi sampai sekarang begitu. Jadi kalau kita ingin membangun suatu bangsa dengan suatu BUMN yang besar, maka harusnya BUMN ini diberikan kesempatan untuk berkompetisi. Kalau berkompetisi ada kerugian, wajar, nggak apa-apa, asalkan tidak menguntungkan pribadi maksudnya. Tapi ini perlu dicatat, itu makanya dakwaan jaksa menjadi fokus dasar hakim memutus perkara. Ini kan tidak ada undang-undang yang lain selain daripada pasal 3 yang dibuktikan gitu loh. Pasal 3 itu hanya terkait ada penyalahgunaan kewenangan dia yang menguntungkan diri atau orang lain, tetapi itu bukan ada perbuatan jahatnya, niat jahatnya dari awal sudah diketahui. Kalau gitu Bapak-bapak gini, karena waktunya sangat terbatas, pertanyaannya adalah gimana ke depan terhadap penanganan kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK nih? Karena kan jangan-jangan ada yang berpikir juga bahwa ya itu tadi pemberian pengampunan terkesan gampang sekali, padahal pengerjaan untuk pendalaman kasus-kasus ini juga tidak main-main. Saya mau mengatakan Pak Prabowo Presiden Prabowo ini adalah orang yang tepat pada masa waktu yang tepat untuk memberikan keputusan yang tepat. Kenapa? Kalau dibiarkan begini, lama-kelamaan orang nggak berani berbisnis. Jadi Pak Prabowo memberikan rehabilitasi ini menunjukkan apa? Prabowo menunjukkan sikapnya supaya BUMN ini terlindungi dari orang-orang yang mau merusak rehabilitasi BUMN. itu tidak boleh sebebasnya diberikan. Tetapi ini masih ranah pengadilan. Mestinya di sini KPK harus banding apapun ceritanya. Tapi KPK sudah menghormati karena ini merupakan soal dia menghormati atau tidak memang hak subjektif. Tetapi di sini jangan sampai ada karena pengaruh politik. Kalau sudah berbicara hukum, menurut saya panglima hukumnya sama sekali itu hukum, bukan politik. Sudah kita tangkap. Justru jadi saya menghargai sekali kepala negara, menghargai sekali Presiden Prabowo memiliki membuat stabilitas supaya aman. Betul. Baik, Ingat sudah kita tangkap. si Hasto Kristianto dulu. Sudah kita bukankah tangkap. tidak terbukti dia? Tetapi diamnestikan. Yang seharusnya itu biarkan banding dulu. Langsung tiba-tiba sudah kepala diambil negara memberikan stabilitas kepada supaya kalau sudah begitu modelnya berarti nanti semua hakim di dalam memutus perkara sudah jadi hati-hati, termasuk penuntutan pun nanti sudah jadi hati-hati. Baik, kalau gitu sudah kita tangkap pesannya. Tetapi Pak Binsar, pesan saya, tolong kalau rehabilitasi itu waktunya jangan terlalu cepat, belum apa-apa sudah terjadi kesan intervensi. Sudah kita tangkap, terima kasih Pak Binsar. Jadi karena itulah mungkin pengaruhnya kepada aparat-aparat penegak hukum lain seperti KPK. Ngapain untuk banding lagi? Gitu ya? Kalau gitu. Terima kasih juga Bang Jamin. Pak Binsar, terima kasih sekali lagi. Selamat